Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Dana Samara, NIM 201120002435 dari kelas AB Akuntansi Internasional. Di sini saya akan menjelaskan jawaban saya atas soal UAS Akuntansi Internasional semester Gasal ini. Berikut jawabannya. Nomor 1, yaitu jelaskan maksud dari perubahan harga. Apa sih perubahan harga itu? Perubahan harga adalah perbedaan jumlah rupiah untuk memperoleh barang atau jasa yang sama pada waktu yang berbeda dalam pasar yang sama atau satu tempat. Dalam perubahan harga itu terdiri atas perubahan harga umum, spesifik, dan juga relatif. Apabila harga umum itu dia perubahan nilai tukar atau nilai beli uang. Kalau perubahan spesifik itu perubahan karakteristik barang tertentu akibat teknologi atau selera terhadap barang tersebut. Dan yang terakhir yaitu perubahan harga relatif, yaitu perubahan harga spesifik setelah pengaruh perubahan harga umum diperhitungkan. Kemudian, bagaimana hubungan antara akuntansi perubahan harga dengan laporan keuangan itu? Hubungannya yaitu pelaporan keuangan sangat terkait dengan perubahan harga, dikarenakan selama periode perubahan harga tersebut laporan keuangan dapat berpotensi untuk menyesatkan selama periode perubahan harga tersebut. Kemudian bagaimana sih dampak dari perubahan harga terhadap laporan keuangan tersebut? Apabila terjadi kondisi inflasi, yaitu menyebabkan penyusunan laporan keuangan berdasarkan nilai historis tidak mencerminkan adanya perubahan daya beli. Sebagai konsekuensinya, jika terjadi perubahan daya beli, maka laporan keuangan secara ekonomis tidaklah relevan dan andal dalam penyajiannya. Kedua yaitu jelaskan maksud dari standar audit dan akuntansi global. Apa sih maksud dari standar audit dan akuntansi global itu? Yaitu suatu gerakan harmonisasi akuntansi yang didorong oleh beragamnya perbedaan utama dalam persyaratan dan pembuatan laporan keuangan di seluruh dunia, serta meningkatnya kebutuhan pengguna laporan keuangan untuk membandingkan informasi dari perusahaan-perusahaan di dunia. Kemudian, apa sih harmonisasi itu? Harmonisasi merupakan proses untuk meningkatkan kompatibilitas atau kesesuaian praktik akuntansi dengan menentukan batasan-batasan seberapa besar praktik-praktik tersebut dapat beragam. Harmonisasi dan konvergensi berkaitan erat, meskipun harmonisasi secara umum bermakna penghapusan perbedaan antara berbagai standar yang sudah ada, sementara konvergensi bisa mencakup pembuatan standar baru yang belum tercantum dalam standar yang sudah ada. Namun, keduanya dapat hidup berdampingan. 3. Apa saja keempat langkah penting dalam melakukan analisis strategi bisnis dengan menggunakan laporan keuangan? 4 langkah dalam melakukan analisis usaha dengan menggunakan laporan keuangan yaitu yang pertama, analisis strategi usaha internasional, yaitu untuk memberikan pemahaman kualitatif atas perusahaan dan para pesaingnya terkait dengan lingkungan ekonominya. Kemudian analisis akuntansi, yaitu tujuannya untuk menganalisis sejauh mana hasil yang dilaporkan perusahaan mencerminkan realitas ekonominya. Kemudian analisis keuangan, yaitu untuk mengevaluasi kinerja perusahaan masa kini dan juga masa lalu, dan untuk menilai apakah kinerja perusahaan dapat dipertahankan atau tidak. Kemudian dan yang terakhir yaitu analisis prospektif internasional, yaitu dia mencakup tahap peramalan dan penilaian. Kemudian, mengapa pada setiap langkah analisis dalam konteks lintas negara itu lebih sulit daripada analisis negara tunggal? Yaitu dikarenakan kurang andalnya informasi mengenai perkembangan makroekonomi, kemudian sukarnya informasi yang diperoleh industri dari berbagai negara tersebut, serta kualitas informasi perusahaan yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga yaitu keterbatasan data membuat upaya untuk melakukan analisis strategi usaha dengan menggunakan metode riset tradisional itu menjadi sukar dilakukan. Yang keempat yaitu ketepatan waktu laporan itu berbeda-beda antar negaranya ya, sehingga menambah beban para pembaca laporan keuangan perusahaan asing. Kemudian yang kelima yaitu akun-akun yang denominasi dalam mata uang asing membuat para analisis menghadapi permasalahan. Kemudian yang keenam yaitu bahasa dan terminologi yang berbeda-beda. Dan yang terakhir yaitu adanya perbedaan format laporan keuangan yang berbeda-beda pada setiap negara. Sehingga
Soal selanjutnya yaitu sebutkan kesulitan-kesulitan dalam perencanaan dan pelaksanaan sistem evaluasi performa dalam perusahaan multinasional. Yang pertama yaitu dikarenakan oleh jarak. Yang kedua yaitu karena deregulasi pasar dan pengurangan hambatan tarif. Kemudian yang ketiga itu adanya masalah informasi. Manajemen perusahaan harus menentukan periode waktu yang relevan untuk laporan. Kemudian ada mempertimbangkan profitabilitas operasi yang ada. Yang kelima itu menentukan area yang memiliki kinerja tidak seperti yang diharapkan. Yang keenam yaitu mengalokasikan sumber-sumber daya perusahaan yang terbatas dengan produktif. Kemudian mengevaluasi kinerja manajemen. Dan yang terakhir yaitu kesulitannya memastikan perilaku manajemen konsisten dengan prioritas strateginya. Deskripsikan apa saja yang diperlukan dalam manajemen risiko perusahaan. Dalam manajemen risiko terdapat beberapa kegiatan pendukungnya yang bisa dilakukan. Beberapa hal di dalamnya yaitu adanya identifikasi risiko, yaitu melakukan identifikasi mengenai kemungkinan risiko yang akan timbul. Kemudian adanya perencanaan, mengidentifikasi bentuk-bentuk risiko. Apabila risiko sudah dapat diidentifikasi, kita kan sudah dapat bisa mengetahui ciri-ciri dan penyebab timbulnya. Maka saat risiko yang ada berada pada prioritas harus segera ditindak. Kemudian yaitu strategi, melakukan analisis terhadap setiap alternatif. Kemudian yaitu tindakan, memutuskan satu alternatif. Dan yang kelima yaitu adanya pelaksanaan alternatif yang dipilih serta adanya pengawasan. Dan yang terakhir yaitu adanya evaluasi, mengontrol alternatif yang dipilih. Alternatif yang dipilih dengan baik dilakukan tindakan pengontrolan untuk membantu perusahaan untuk bisa mengevaluasi jika terjadi kekurangan. Nomor 6. Jelaskan maksud dari penetapan harga transfer. Harga transfer yaitu kebijakan penentuan harga yang dilakukan oleh perusahaan untuk transaksi barang atau jasa ataupun transaksi finansial. Harga transfer merupakan harga jual khusus yang digunakan dalam transaksi antar divisi atau dalam satu grup perusahaan. Kemudian, bagaimana hubungan penetapan harga transfer dengan perpajakan internasional? Transfer pricing atau harga transfer bisa didefinisikan sebagai suatu skema perusahaan dalam menghindari kewajiban pajak atau upaya penggemblengan pajak, yang artinya negara telah dirugikan karena hilangnya pendapatan negara. Dalam konteks perpajakan, bila terjadi demikian, penyelesaiannya adalah soal kewajiban bukan berupa sanksi pidana. Kemudian, contohnya, seperti laba rugi sistem perusahaan secara keseluruhan dapat ditingkatkan dengan menentukan harga transfer yang tinggi atas komponen yang dikirimkan ke anak perusahaan di negara-negara dengan tingkat pajak yang relatif rendah, dan sebaliknya. Sekian jawaban-jawaban dari pertanyaan soal-soal UAS tadi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.